Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Permatasari dengan NIM 043. Saya dari kelas Bahasa Indonesia dengan kode BI 060. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari infografis yang telah saya buat tentang desain komunikasi visual, yang dimana sistematika penyajiannya ini meliputi pengertian, unsur, fungsi, proses kerja, prinsip, dan data dan informasi terkait data tren peminat desain komunikasi visual 4 tahun terakhir ini. Jadi pertama-tama saya akan memaparkan pengertian dari desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual ini atau disingkat dengan DKV adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi visual yang biasanya diungkapkan menggunakan elemen desain grafis seperti huruf, warna, gambar, layout, dan lain sebagainya sebagai media penyampaian pesan. Jadi yang perlu digarisbawahi dari DKV ini bukan hanya tentang membuat sesuatu yang indah, tetapi tentang merancang pesan sehingga bisa tepat sasaran. Jadi kita ini diposisikan sebagai seorang komunikator yang menggunakan visual sebagai bahasa kita sehari-hari untuk menyampaikan sesuatu seperti itu. Terdapat 6 elemen dasar pembentuk karya DKV atau terdapat 6 unsur-unsur pembentuk karya DKV. Yang pertama adalah titik, yang kedua adalah garis, yang ketiga adalah bentuk, yang keempat ruang, yang kelima warna, dan yang keenam adalah tipografi atau kesatuan dari huruf. Fungsi dari DKV itu sendiri adalah untuk membangun identitas dan branding visual yang konsisten sehingga mudah dikenali publik. Lalu bisa sebagai sarana instruksi dan juga informasi, di mana kita bisa menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi visual yang lebih mudah dipahami oleh audiens. Lalu sebagai promosi dan persuasi juga, yang dimana kita ini mempengaruhi persepsi dan keputusan dari audiens, dan ini berhubungan dengan dunia pemasaran dan periklanan. Lalu yang terakhir sebagai media komunikasi visual, yang dimana hal ini mencakup seluruh spektrum komunikasi visual itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, dari desain kemasan produk maupun antarmuka aplikasi digital. Untuk prinsip-prinsip DKV yaitu yang pertama ada keseimbangan. Jadi keseimbangan ini dimana kita itu memastikan tidak ada bagian desain yang terasa terlalu berat atau terasa terlalu ringan. Jadi keseimbangan ini bisa bersifat simetris maupun asimetris. Yang kedua ada kontras. Kontras ini menciptakan perbedaan yang bisa menarik perhatian atau menanamkan focal point, sehingga ini membantu audiens untuk memahami pesan dalam memahami pesan secara langsung seperti itu. Yang ketiga ada hierarki visual. Jadi hierarki visual ini untuk mengatur urutan-urutan elemen agar mata audiens itu bisa mengikuti alur yang diinginkan. Lalu yang keempat ada kesatuan, yang dimana kesatuan ini adalah seluruh elemen ini dijadikan satu kesatuan dan berasal dari satu keluarga visual atau masih ada hubungannya. Jadi untuk desain sendiri itu bisa terlihat tidak berantakan. Yang terakhir ada proporsi. Jadi proporsi ini adalah hubungan ukuran antar elemen. Jadi hubungan atau perbandingan ukuran antar elemen itu sendiri. Lalu yang terakhir ada ritme. Ritme ini adalah pengulangan elemen secara teratur. Seperti itu. Lalu untuk proses kerja dari DKV itu sendiri memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada orientasi, yang dimana kita pertama-tama memahami brief dulu dan menentukan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Jadi tanpa orientasi atau tanpa kita memahami brief yang jelas, desain yang kita hasilkan ini kadang bisa meleset dari tujuan atau meleset dari sasaran tersebut. Yang kedua yaitu melakukan analisis. Jadi melakukan analisis ini melakukan riset terhadap target audiens atau kompetitor dan konteks dari komunikasi itu sendiri. Tahap ini itu kita memastikan setiap keputusan desain itu didasarkan pada data, bukan sekedar dari selera pribadi seperti itu. Yang ketiga ada konsep. Konsep ini yaitu brainstorming atau menentukan strategi visual yang paling tepat untuk dieksekusi. Lalu yang keempat ada eksekusi desain atau kita melakukan desainnya secara langsung. Yang kelima atau yang terakhir ada implementasi. Implementasi ini adalah produksi akhir, itu bisa secara cetak maupun secara digital, tergantung dari konsumennya. Berdasarkan ilustrasi, tren yang dikembangkan perlu dicatat bahwa lalu yang terakhir ada
grafik dari peminat prodi DKV selama 4 tahun terakhir ini. Jadi ini perlu dicatat bahwa ini adalah berdasarkan ilustrasi atau berdasarkan tren. Jadi bukan data resmi dari SNPMB atau Kemendikbud. Nah, jadi berdasarkan dari informasi tersebut diketahui bahwa peminat program studi desain komunikasi visual ini menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan yang konsisten dalam 4 tahun terakhir, yang dimana tren peningkatan ini tidak terlepas dari semakin luasnya peluang karir juga di industri kreatif digital. Dan juga meningkatnya kesadaran Gen Z akan pentingnya kompetensi visual di era konten seperti sekarang. Nah, dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan atau telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dengan tren peminat yang terus-menerus meningkat, DKV ini posisinya sebagai bidang studi yang nggak hanya relevan, tapi juga semakin dibutuhkan di tengah perkembangan industri kreatif digital Indonesia. Digital di Indonesia seperti itu. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyajian ini, saya mohon maaf. Semoga infografis ini bisa membantu kalian ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.